Lima tetua, umumnya dikenal sebagai Gorosei, kini mereka memainkan peran penting dalam saga terakhir One Piece. Mereka dianggap oleh masyarakat umum sebagai naga langit paling kuat yang pernah ada, memegang posisi otoritas tertinggi dalam pemerintahan dunia, segala sesuatu di dunia One Piece diawasi oleh Gorosei. Sebagai musuh utama alur cerita Pulau Egghead, karakter-karakter ini sangat penting dalam alur cerita. Kemampuan sesungguhnya dari Gorosei memang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dulu banyak orang mengira mereka tidak akan bisa bertarung, namun ada pula yang mengira mereka adalah seorang petarung yang ahli, dan informasi terbaru dari chapter One Piece kini membuktikan bahwa mereka bisa bertarung, dan mereka jauh lebih kuat daripada karakter manapun yang pernah ditemui Luffy dan bajak laut topi jerami. Mereka juga telah mengeluarkan beberapa kemampuan baru yang belum pernah terlihat di dunia One Piece. Tidak ada yang tahu bagaimana para Gorosei dapat menggunakan kemampuan ini dan sebuah teori menyatakan bahwa kemampuan ini sebenarnya adalah kekuatan haki kuno. Fans melihat kekuatan lima sesepuh terungkap dengan cara yang paling spektakuler seiring perkembangan alur Pulau Egghead. Sein Saturnus adalah yang pertama dari lima sesepuh yang turun langsung ke medan pertempuran. Dia adalah orang pertama dari lima sesepuh yang memasuki pertempuran dan kehadirannya di Pulau Egghead mengejutkan para karakter serta penggemar One Piece. Dengan memanggil dirinya ke Pulau Egghead, Saturnus menunjukkan kemampuannya, mengungkapkan bahwa ia bisa berteleportasi ke lokasi manapun di alam semesta One Piece. Dia juga memiliki kapasitas untuk beregenerasi dari setiap serangan yang dilancarkan padanya. Selain itu, chapter-chapter One Piece terbaru telah mengungkapkan bahwa lima sesepuh tampaknya memiliki ikatan mental yang memungkinkan mereka dapat berkomunikasi secara telepati dengan jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selain kemampuan buah iblis, lima sesepuh juga memiliki beberapa kekuatan yang sangat kuat yang sumbernya belum terungkap. Namun, sebuah teori menyatakan bahwa semua kekuatan tambahan ini terkait dengan kemampuan haki dan karena lima tetua ini tergolong spesial, mereka memiliki bentuk haki kuno yang jauh lebih kuat dari haki biasa. Menurut teori yang diposting oleh Monkey D. Theories di OP Fanpacks, karena umur mereka yang panjang, lima sesepuh memiliki akses terhadap informasi yang tidak dimiliki sebagian besar karakter di alam semesta One Piece. Oleh karena itu, masuk akal jika mereka memiliki kemampuan yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Oleh karena itu, akan sangat masuk akal jika mereka mampu menggunakan teknik haki langka, yang sebagian besar karakter di One Piece tidak dapat melakukannya. Buah iblis Mythical Zoan, yang dimiliki oleh lima sesepuh, hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki tingkat haki dan kekuatan tempur tertinggi. Dengan demikian, kekuatan sebenarnya dari tokoh-tokoh sejarah ini berasal dari praktik haki kuno yang telah lama hilang. Sepanjang konfrontasi time skip Luffy, Eiichiro Oda secara konsisten menjadikan haki sebagai keterampilan yang paling sulit diatasi. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika Oda akan mengungkapkan bahwa kekuatan tambahan yang dimiliki lima sesepuh juga merupakan hasil dari teknik haki kuno. Arc One Piece Egghead Island telah menempatkan protagonis Monkey D. Luffy melawan musuh paling menakutkan dan sulit dikalahkan yang pernah ditemui Luffy. Dia saat ini melawan lima sesepuh di pulau itu, untuk melindungi krunya dan teman-temannya yang lain yaitu Vegapunk dan Bonnie. Untuk pertarungannya melawan lima sesepuh, senjata paling ampuh yang dimiliki Luffy adalah mode Gear 5, yang ia gunakan tidak hanya untuk mengalahkan mantan Kaisar Laut, tetapi juga mengalahkan Laksamana Kizaru. Meskipun potensi penuh dari Gear 5 tidak diketahui, itu adalah satu-satunya senjata yang dapat menyelamatkan Luffy dan membantunya melarikan diri dari Pulau Egghead. Namun, ada masalah dengan mode Gear 5. Menurut teori, setiap kali Luffy mengalami transformasi Gear 5, dia kehilangan kesadaran dirinya. Artinya semakin sering dia menggunakan bentuk Gear 5, semakin merusak kewarasannya. Meski saat ini efeknya tidak terlihat serius, namun hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan. Gear 5 tidak hanya memberikan Luffy kemampuan konyol yang luar biasa dan membuat rambut serta pakaiannya menjadi putih, tetapi juga membuatnya menjadi banyak tertawa. Ada perilaku tertentu yang meningkat dari sifat khas Luffy ketika dia pertama kali membangunkan Gear 5. Luffy tampaknya diliputi perasaan kekuatan dan kebebasan yang tidak teridentifikasi sebelum dia mengaktifkan Gear 5. Dia bergoyang dan melompat-lompat seperti orang yang periang. Namun kemudian ketika dia lebih sering menggunakan mode Gear 5, menjadi jelas bahwa apapun situasinya dia selalu tampak merasa lucu dan gembira saat beralih ke mode tersebut. Gear 5 adalah cerminan dari kepribadian Luffy yang konyol dan riang.
Dia bisa menjadi lucu dan kreatif dalam pertempuran berkat kekuatan ini. Namun, keadaan mulai berubah menjadi lebih buruk karena Luffy. Karena apapun situasinya dia masih tertawa dan mengabaikan kondisi sekelilingnya. Meskipun dia marah sesaat ketika dia menangkap Kizaru dan Saturnus pada saat yang sama, kemudian dia melanjutkan lagi dengan tertawa dan berkelahi, yang menunjukkan bahwa Gear 5 mungkin tidak hanya mempengaruhi kekuatannya saja. Menurut teori yang diposting oleh OP Funpacks, di chapter 1107, ketika Luffy mengetahui bahwa Vegapunk ditikam oleh Saturnus tepat sebelum dia hendak melarikan diri. Idealnya suasana hati Luffy seharusnya berubah, dan dia seharusnya marah karena Vegapunk telah menjadi salah satu teman Luffy. Namun, alih-alih marah, Luffy tetap terus tertawa dan melompat dari satu tempat ke tempat lain. Jika situasinya sama dan Luffy tidak berada dalam mode Gear 5, dia pasti akan mengamuk dan mencoba segalanya untuk mengalahkan penjahat dan menyelamatkan temannya yang terluka. Menurut teori, mode Gear 5 tidak hanya memberikan Luffy lonjakan kekuatan, tetapi juga mengambil alih kepribadiannya dan mengubahnya menjadi Dewa Matahari Nika. Rasanya seperti dia kehilangan kewarasannya, dan sebentar lagi dia mungkin tidak akan lagi menjadi Luffy yang telah disaksikan para penggemar sejak awal seri, dan mungkin Luffy akan berubah menjadi sesuatu sosok yang lain. Apakah di chapter One Piece selanjutnya akan terjadi bentrokan dari teknik Haki kuno milik Gorosei dengan teknik kebebasan milik Dewa Matahari Nika? Apakah kekuatan Haki kuno hanya bisa dinetralisir oleh kekuatan konyol milik Dewa Matahari Nika? Terlepas dari itu, para penggemar pasti sangat bersemangat melihat Dory, Brogy, dan Luffy akan melawan tiga sesepuh. Saint Saturnus dan Saint Jupiter sudah mulai melakukan pertempuran dengan Luffy. Sekarang tinggal Saint Warkuri yang memegang kekuatan Fengki juga akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Sejauh ini, dialah satu-satunya yang belum banyak dilihat oleh penggemar, dan kemungkinan besar di One Piece chapter terbaru nanti dia akan menunjukkan kekuatannya juga. Dia kemungkinan akan bertarung melawan raksasa, yang merupakan lambang kekuatan di dunia One Piece. Pertarungan ini kemungkinan besar akan menjadi sangat menarik, dan para penggemar sudah tidak sabar untuk melihatnya. Meskipun pertarungan antara bajak laut dan 5 sesepuh kemungkinan besar akan berlanjut di chapter One Piece yang akan datang, aspek menarik lainnya yang perlu kita cermati adalah rencana pelarian bajak laut topi jerami. Seperti yang penggemar ketahui, kemungkinan besar bajak laut topi jerami akan lolos dari Pulau Egghead. Sebelumnya, kami memperkirakan bajak laut topi jerami akan berpencar di Egghead, karena hal itu akan menjamin kelangsungan hidup dari kru topi jerami. Tampaknya skenario ini mungkin terjadi, seperti yang diisyaratkan oleh Sanji di chapter sebelumnya. Saat ini, separuh dari bajak laut topi jerami berada pada Labo Fase, sedangkan separuh lainnya berada pada Fabrio Fase. Ini berarti bahwa kru bisa saja terpecah. Separuh kru bisa saja menaiki Suni, sementara separuh lainnya bisa menaiki kapal bajak laut raksasa. Bajak laut topi jerami mungkin seharusnya sudah bisa melarikan diri, namun situasi yang menahan mereka adalah Zoro. Sekarang Zoro telah menyelesaikan pertarungannya melawan Lucci, Jinbe dapat membawanya kembali, dan itu berarti bajak laut topi jerami dapat bersiap untuk melarikan diri. Penggemar kemungkinan besar akan melihat bajak laut topi jerami berkumpul di Labo Fase pada chapter berikutnya, dengan Jinbe kemungkinan besar mengambil kendali operasi, dan Nami mengarahkan kru keluar dari sana. Tentu saja, apakah mereka bisa lolos di chapter berikutnya atau tidak, masih harus dilihat. Mengingat Saint Marcus Mars berada tepat di luar, sangat kecil kemungkinannya bagi mereka untuk dapat melarikan diri hanya dalam satu chapter. Seseorang harus menahan Marcus Mars agar kru dapat melarikan diri. Orang yang menahan Marcus Mars bisa saja Sanji. Namun Sanji saat ini masih terbebani dengan kondisi Vegapunk. Pada One Piece chapter terbaru bisa saja Sanji menjatuhkan Vegapunk ke suatu tempat, kemungkinan besar di kapal bajak laut raksasa, dan kemudian Sanji bergegas untuk menghentikan Marcus Mars. Fans harus tahu bahwa ini tidak berarti Sanji akan bertarung habis-habisan melawan Mars. Pertarungan ini mungkin hanya berlangsung sesaat dengan tujuan hanya menahannya saja. Dengan strategi itu bajak laut topi jerami bisa kabur dari pulau tersebut. Tentu saja, semua ini kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam satu chapter, jadi penggemar harus melihat beberapa perkembangan menuju titik plot ini di chapter mendatang. Yang terpenting, masalah lain yang dihadapi kru topi jerami saat ini adalah kabur dari Labo Fase. Yang diketahui pasti oleh para penggemar adalah bahwa penghalang yang melindungi Labo Fase saat ini sangat diperlukan. Karena penghalang itulah Marcus Mars dapat dikendalikan, namun, jika kru bajak laut topi jerami ingin pergi,
dan penghalang tersebut dihilangkan, kemungkinan pesan Vegapunk yang akan disiarkan ke seluruh dunia akan terputus, kecuali seseorang mampu untuk menahan Markus Mars dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah masalah yang cukup besar bagi bajak laut topi jerami, dan Oda perlu mencari solusi untuk masalah ini. Satu hal yang diketahui para penggemar dengan pasti adalah bahwa pesan Vegapunk harus disampaikan dengan cara apapun. Jika bajak laut topi jerami memutuskan untuk berpisah di sini, maka grup Luffy, Sanji, Franky, dan Bonnie kemungkinan besar akan bepergian bersama para raksasa. Grup lain akan melakukan perjalanan ke Elbaf terlebih dahulu, dan chapter selanjutnya kemungkinan akan berfokus ke salah satu grup tersebut, karena Oda kemungkinan tidak akan mengungkapkan hasil pertempuran di pulau itu kepada para penggemar dalam waktu dekat.